Papua dan Freeport Effect. Bumi Papua dahulu bernama Nugini. Wilayahnya meliputi daratan berbentuk burung cendrawasih. Potensi sumber daya alam yang fantastis menjadikan wilayah Papua menjadi perebutan 6 negara besar: Spanyol, Inggris, Jerman, Australia, Belanda, dan Amerika. Spanyol menjadi negara pertama yang menemukan Pulau Papua, disusul Jerman dan Inggris yang berhasil membentuk pemerintahan di wilayah ekor burung yang kemudian menjadi negara Papua New Guinea. Negara Eropa lain menyusul berinvasi ke pulau tersebut, salah satunya Belanda yang menguasai wilayah barat Papua dari Kepala Burung hingga wilayah tengah. Kekalahan Belanda pada Perang Kemerdekaan Indonesia mengharuskannya hengkang dari bumi Papua. Presiden Soekarno dalam operasi pembebasan Irian Barat berhasil menyatukan wilayah bekas jajahan Belanda itu ke dalam Indonesia. Penyerahan wilayah Irian Barat oleh Belanda yang setengah hati itu tidak lantas Indonesia sepenuhnya menguasai. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegasnya lah, gagalkan hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita. Konflik Soekarno dengan Amerika selepas terbunuhnya John F. Kennedy menyiratkan sebuah skenario besar dari Belanda yang notabene adalah sekutu Amerika. Penemuan gunung emas oleh ahli geologi Belanda Jindřich Wisdosi yang bocor di telinga Amerika membuat Indonesia menjadi target penguasaan sumber daya alam oleh Eropa. Alhasil, Soekarno yang paham potensi Papua lebih dari yang mereka bayangkan harus mengalami kudeta berdarah di tahun 1965. Soekarno jatuh, Soeharto dan Amerika bersepakat membangun Indonesia lengkap dengan kompensasi gunung emas terbesar di dunia. Penduduk Papua Nugini Irian sudah merasakan terombang-ambing nasibnya oleh konflik perebutan kekuasaan, pada akhirnya memutuskan berupaya merdeka. Dalam perjalanan waktu, Amerika tidak puas dengan Freeport yang telah dikeruknya hingga menjadi negara adidaya. Wilayah Papua harus merdeka dari Indonesia atas bantuan Amerika dan sekutunya. Jadi, selama masih ada Freeport Amerika di Papua, selama itulah rakyat Papua akan menuntut kemerdekaan. Rezim Orde Baru hanya sekedar membasmi gerakan separatisme yang seolah-olah mengganggu Freeport, namun tidak berdaya menghentikan suplai senjata berlabel NATO-nya Amerika.
organisasi Papua Merdeka menjadi duri dalam daging, namun tidak kuasa terobati. Jokowi punya strategi berbeda dalam melihat kemelut abadi di Papua. Pembangunan infrastruktur dikebut seiring perjuangan diplomasi divestasi Freeport, infrastruktur untuk rakyat Papua, sedangkan divestasi Freeport untuk penegasan kedaulatan negara terhadap kepemilikan Papua. Secara tersirat, Jokowi ingin mengatakan tambang emas boleh sebagian milik Amerika, tapi infrastruktur dan rakyat Papua milik Indonesia. Hingga akhirnya membasmi organisasi Papua Merdeka dan KKB didikan Amerika menjadi lebih mudah karena Jokowi punya legitimasi kuat di rakyat Papua. Organisasi Papua Merdeka dan KKB sudah tidak didukung oleh warganya sendiri. Tinggal menunggu habisnya peluru sisa kiriman NATO yang mulai menipis. Mereka akan redup dengan sendirinya tanpa harus menunggu operasi militer. Pemerintah Jokowi sengaja tidak ingin memulai pembersihan organisasi Papua Merdeka yang akan berimbas konflik kemanusiaan pancingan rekayasa Amerika. Fenomena provokasi rasis yang sedang memanas bukan sebuah kebetulan. Skenario pemecah belah sekaligus delegitimasi pemerintah yang disusun dengan rapih, bukan dari rapat rahasia di markas ormas anti pemerintah atau lobi politikus intelijen oposisi yang gagal menghadang Jokowi 2 periode, tetapi sebuah strategi masif berstandar internasional dirancang terkait benang merah dicaploknya 51% saham Freeport oleh Jokowi. Strategi politik identitas yang diharapkan sukses membuat chaos Indonesia gagal total berkat gerakan nasionalis cinta tanah air tanpa membedakan suku, agama, ras, sara. Patriotisme yang menjadi pertahanan terakhir bangsa ini berhasil menyurutkan gejolak politik identitas berbaju agama. Pilpres 2019 menjadi bukti sah bertahannya NKRI dalam kerangka kebinekaan dari Sabang sampai Merauke. Dan Jokowi sudah setengah jalan menyelamatkan Papua dan Freeport. Kini giliran patriotisme dan nasionalisme menjadi sasaran utama membelah Indonesia. Dan bumi Papua yang belum selesai dengan nasionalismenya menjadi pintu masuk asing memerangi Indonesia. Cukong-cukong Freeport bersatu dengan organisasi Papua Merdeka yang bekerja sama dengan ormas anti NKRI menjadikan warga Papua marah pada siapa saja yang ditemuinya. Tinggal kita berhitung apakah pihak yang sengaja memanaskan situasi sudah lebih banyak daripada pihak yang berusaha meredam. Itulah ukuran Freeport efek sukses meluluh lantakkan negara bernama NKRI. Pahami Papua bukan di hari ini. Bukan pula euforia pemberitaan media. Sejarah penggulingan Soekarno tidak boleh terulang. Catat. Seri tatya yenat Watumri